Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini pukul 11.00 atau 22 malam hari. Ya, 11.00 tanggal 30 Januari 2026. Alhamdulillah hingga saat ini kami telah mengembangkan seperti yang dahulu pernah kami sampaikan atau buatkan video yang sebelumnya tentang tool pendukung untuk sinkronisasi data ya, data yang ada di SCPD. Jadi data yang ada di SCPD ini kita sinkronkan, kita dapatkan dan kita bisa olah sesuai dengan yang kita harapkan. Dan harapan kami ini dapat membantu memudahkan dari sisi pengguna yaitu SKPD untuk mengolah data dari data yang bersumber langsung dari SPD yang ada di aplikasi SPD. Nah, dari di sini hari ini kami ingin memberikan progres yang telah kami kembangkan atau yang kami buat, yaitu otomasi proses sumber dana, rekaman sumber dana, yang di sini sumber dana ini mengacu pada DPA ya. Jadi sumber dana yang terekam atau tertempel di dokumen pelaksanaan anggaran di DPA. Jadi ketika melakukan tagging atau penandaan dokumen itu mengacu pada sumber dana yang di DPA. Nah, dari sini DPA kita harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu agar data ini bisa digunakan. Dan prosesnya sebenarnya sudah otomatis ketika SKPD melakukan cetak rincian DPA di sini. Ini langsung terekam seperti itu. Tetapi karena mungkin ini sudah masuk Februari ya, data induk, ini kami ngambil contoh 2025, nanti kita full implementasinya mungkin insya Allah bagi yang menggunakan ini, semoga ini bermanfaat dan digunakan, yaitu di 2026. Dan di 2026 pun data tentunya SKPD sudah melakukan cetak. Nah, karena sudah cetak, ini ada juga menu untuk proses sinkronisasi secara kita sebut manual ya, manual ya, bukan manual tapi ya manual kayak gitu. Nah, kalau tadi kita prosesnya tanpa ada proses tambahan di tool, tapi hanya proses biasa di SCPD terus terekam, dan ini ada proses khusus seperti itu untuk merekam data TPA seperti itu. Kita klik, kemudian pilih semua, ini konfirmasi. Ini mungkin pelakukan, maksudnya contoh untuk di 2026. Kita generate ini sampai selesai. Kalau admin mungkin bisa memilih semua, konfirmasi, pilih jadwal, generate. Jadi, tapi ini akan memakan waktu cukup lama, bisa berjam-jam. Tapi ini hanya sebagai contoh, ini kita stop aja. Kita close. Kemudian bisa diperiksa di DPA. Ya, ini tadi ya, kita periksa yang sudah terekam. Nah, ini adalah data yang terekam. Itu. Kemudian proses selanjutnya adalah SKPD membuat tagging sumber dana.
Dan di sini sebelumnya saya sudah pernah membuat tagging di video sebelumnya ya, juga sudah tampil sebenarnya. Tapi ini ada perubahannya, sebelumnya sumber dananya secara global. Nah, sekarang kita mempersempit agar sumber dana lebih mengacu ke DPA. Jadi SKPD tidak pusing memilih dengan banyaknya sumber dana. Nah, ini kita contohkan yang belum tertagging. Belanja LS ya, punya Cipta Karya. Kalau DPA-nya belum tersimpan, oh ini sudah tertagging ya. Nah, ini sudah tertagging. Ini data ini yang kami maksud adalah data DPA. Dana DPA ini yang tertempel di DPA. Jadi hanya muncul sama satu. Jadi SKPD ketika mencetak ini tidak bisa mencetak kalau belum memilih ini. Ini kondisinya sudah kemarin ya. Tertagging kita cetak ulang biar di refresh. Kemudian kita coba periksa di sumber dana. SKPD Cipta Karya, ini DPA-nya, rehabilitasi, DPA yang sudah terekam, jadi tadi yang kalau sudah terdownload atau tersinkronisasi, baik otomatis atau secara melalui proses di DPA, itu akan muncul di sini, menunjukkan bahwa subkegiatan ini sumbernya ini, seperti itu. Kemudian dokumen yang sudah tertagging ini cukup banyak, sudah LS. Kemudian data realisasi, ini juga sudah terlihat. Nah, ini bisa dicetak. Kemudian ini juga bisa dicetak. Kemudian ini juga bisa dicetak. Ini format laporan yang masih mungkin belum baku ya. Ini eksperimen saya. Mungkin ke depan mungkin ada tambahan dari fitur-fitur atau format laporan dari masukan dari pengguna. Dan ini fitur ini belum saya maksimalkan. Dalam artian ketika SPM ini kan ada proses menjadi SP2D atau tidak menjadi SP2D. Nah, otomatis ketika tidak menjadi SP2D tentunya kita anggap tidak menjadi realisasi. Nah, ini kita bisa memilih fitur, nantinya akan kami maksimalkan fitur untuk memilih realisasi yang tagging yang SPM yang sudah menuju atau sampai ke dokumen SP2D ya, seperti itu. Nanti otomatis ketika ini kita klik akan muncul tagging berdasarkan SP2D. Walaupun sebenarnya dari SPM juga, cuman SPM-nya sudah di SP2D kan seperti itu. Dan ini tanggal bisa menampilkan dari tanggal berapa, tanggal sampai tanggal berapa untuk kegiatan yang mengacu ke dokumen ya. Jadi dokumen SPM dari tanggal berapa. Ini adalah nanti semuanya data subkegiatan yang mengacu kepada di DPA seperti itu. Baik, sumber dananya. Demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Alhamdulillah, Allah mudahkan sampai dengan detik ini bisa kami maksimalkan aplikasi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita lanjut ke video berikutnya. Insya Allah.